Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Bunda harap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Gebrogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labulaha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Gebrogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato, yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Kita membaca cerita tadi, kita akan menentukan siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita. Seperti, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi ada Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan RT. Kedua, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Pak Weli mengharapkan Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato, yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Keempat, apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. 5.
Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, tokoh yang paling disukai itu yaitu Pak Weli. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayahku bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkapan ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, setelah membaca tadi, kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan sampan dan jaring untuk berlayar. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Nelayan tradisional pergi melaut malam hari, sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Nelayan tradisional menggunakan sampan, nelayan modern menggunakan kapal. Nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Nelayan tradisional tidak menggunakan radar, kalau nelayan modern menggunakan radar. Nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Dan nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan jaring sesama menggunakan jaring. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Aku cukup sedih melihat sekarang ini, banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Ada bom ikan dan pukat harimau, yaitu jaring yang besar. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukat harimau adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Pengguna pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga kelangsungan hidup ikan terancam. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan, itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih.
Satu, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Kedua, jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. 4. Hasil dari setiap pekerjaan adalah A. Nelayan menghasilkan ikan. B. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. C. Angkut barang pendapat upah pengangkutan. D. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lainnya. Misal, pembuatan makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalkan guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.